على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama belajar bersama. Kita tetap membahas di dalam kitab Risalah Jami'ah, ya Ar-Risalah Al-Jami'ah, sampai kita di dalam pembahasan Arkanul Islam, yang mana di sini dijelaskan bahwasannya rukun-rukun Islam itu ada 5, dan pertemuan sebelumnya telah kita kupas, telah kita bahas tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kali ini kita akan berlanjut kepada rukun Islam yang kedua, yaitu adalah wa iqamus shalah, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Rukun Islam yang kedua ini bukan suatu syariat yang baru. Ya. Ini adalah suatu syariat atau suatu ibadah yang sudah ada dari zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita coba untuk mengetahui sejarahnya, kita ambil beberapa ayat dari Al-Quran. Di sini, di dalam ayat-ayat ini mengandung keterangan bahwasanya nabi-nabi zaman dahulu juga mereka melaksanakan sholat. Meskipun sholatnya tidak sama dengan tata cara, jadwal yang ada pada masa atau umat Nabi Muhammad SAW ini. Ya. Di antaranya adalah perkataan dari Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah. Ya. Jadi ini ceritanya ketika Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu tempat tinggalnya di Palestina sana, ya, di Palestina, dekat dengan Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya yang bernama Siti Hajar atau Sayyidah Hajar, ibu dari Sayyidina Ismail atau Nabi Ismail, ya. Dibawa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke Mekah. Pada saat itu Mekah masih belum apa-apa. Tidak ada apa-apa dan tidak ada siapapun yang ada di Mekah. Jadi Siti Hajar dan Nabi Ismail itu adalah penduduk pertama yang ada di Mekah pada saat itu. Ya, di sini ini di dalam tafsir Al-Baghawi diceritakan eh, bahwasannya ketika saat itu Nabi Ibrahim membawa istrinya ke Mekah, sedangkan umur daripada Nabi Ismail ketika saat itu masih umur disusui sama ibunya, berarti masih sangat kecil sekali, masih belum genap 2 tahun karena masih disusui oleh ibunya. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim
meninggalkan istrinya dan anaknya Nabi Ismail ini di Makkah. Pada saat itu masih belum ada apa-apa. Kemudian habis ditaruh di situ sama Nabi Ibrahim ditinggali satu kantung kurma dan air. Cuma tinggalan itu aja. Satu kantung kurma sama air. Kemudian tanpa ngomong apa-apa, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka. Ya, tanpa ngomong apa-apa. Nah, Siti Hajar kemudian tanya kepada Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi?" Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Dan kamu mau meninggalkan kami di tempat ini, ya di lembah ini, alladzi laisa fihi insun wala syai'. Tidak ada manusia, nggak ada apa-apa. Kamu meninggalkan kami tanpa ngomong apa-apa, ya. Cuma ninggal satu kantung kurma dan air, ya. Itu Nabi Ibrahim diem aja, terus jalan diem, tidak ngomong apa-apa. Sampai istrinya Nabi Ibrahim ini tanya seperti itu berkali-kali. Ya, tanya seperti itu berkali-kali. Nabi Ibrahim jangankan jawab, noleh saja tidak. Ya, noleh saja tidak. Kemudian sudah eh, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh istrinya Nabi Ibrahim ini apa? Allahu amaraka bihadza. Apa Allah yang nyuruh kamu seperti ini? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan na'am, iya. Ya. Namanya istri Nabi ya, istri Nabi. Diomongi kalau Allah yang memberitakan seperti itu ya sudah diam. Ya, diam. Kemudian eh, kembali ke tempat Nabi Ibrahim naruh mereka tadi. Nggak di apa buatkan rumah sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah habis ngantar ke situ, perjalanan berhari-hari dari Palestina sana sampai ke Mekah, kemudian cuma ditinggali kurma sama air. Ini kira-kira kalau istri zaman sekarang itu bagaimana? Ya, kalau istri zaman sekarang itu kira-kira bagaimana? Apa enggak terus ngomel-ngomel ya? Karena ini istrinya Nabi, ya istrinya Nabi sehingga diomongi ini perintah Allah ya sudah diam. Seperti itu. Ya, kemudian berhari-hari, beberapa hari di situ ya makan kurma, kemudian minum air itu sampai habis sudah. Sampai habis, sampai ceritanya itu Bukit Sofa dan Marwah yang sa'i itu ya cari air ke sana, kemudian lihat apa kayaknya ada air di sana, kemudian berlari lagi ke sana, di sana tidak ternyata gak ada, kemudian balik lagi seperti itu. Itu sejarahnya Sofa dan Marwah. Ya. Eh di situ ketika ya namanya suami ya, meninggalkan istrinya pasti ada nggak teganya. Kemudian Nabi Ibrahim beliau doa kepada Allah Ta'ala dengan doa ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Wahai Tuhanku, aku menempatkan keturunanku. Keturunanku ini nanti Nabi Ismail di Mekah itu, kemudian datang suku Jurhum dari Yaman, datang ke situ. Kemudian setelah itu terjadi pernikahan, beranak, kemudian jadi penduduk Mekah. Ya, jadi penduduk Mekah. Jadi Nabi Ismail itu dijuluki Abul Arab atau bapaknya orang Arab. Orang Arab itu asalnya adalah dari Nabi Ismail, ya, keturunan dari Nabi Ismail itu. Ya Allah, aku menempatkan keturunanku di lembah yang nggak ada pepohonan, ya, nggak ada tumbuhan, nggak ada pepohonan. Kalau air ada, entah itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di situ di tempat itu ada sumur Zam-Zam atau seperti apa. Kalau air ada. Tapi yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim adalah di tempat itu sekarang pada saat itu nggak ada pohon, nggak ada tumbuhan. Ya, nggak ada tumbuhan inda baitikal muharram. Yang mana tempat itu ada di sisi baitikal muharram atau rumahmu yang mulia. Rumahmu itu maksudnya adalah Ka'bah.
Pada masa itu Ka'bah sudah ada. Jadi kalau ceritanya Ka'bah itu sudah dibangun mulai zamannya Nabi Adam. Nabi Adam kemudian Ka'bah kena apa banjir atau kena angin rubuh kemudian ada yang benarkan lagi rubuh lagi ada yang benarkan lagi sampai zamannya Nabi Muhammad SAW kan itu populer ceritanya ya Nabi Muhammad SAW membangun Ka'bah bersama orang-orang Quraisy karena Ka'bahnya habis kena banjir rubuh ya seperti itu. Jadi Ka'bah itu sudah ada dari zamannya Nabi Adam ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah sudah ada Ka'bah tersebut sehingga beliau mengatakan aku meninggalkan atau aku menempatkan anak istriku keturunanku di samping rumahmu yang mulia yaitu Ka'bah. Robbana liyuqimus sholah. Ya. Wahai Tuhanku, tujuanku naruh mereka di sana adalah agar mereka mendirikan sholat. Ya, menunjukkan bahwasannya di masa Nabi Ibrahim sholat itu sudah ada. Ya, sholat itu sudah ada. Kemudian, wah ini hebatnya Nabi itu seperti ini. Nabi itu niatnya itu adalah niat-niat baik. Kalau nikah niatnya untuk punya keturunan, kemudian untuk apa? Untuk melanjutkan nanti generasi yang beribadah kepada Allah Taala. Ya. Kemudian hijrah seperti dari Palestina ke Mekah ini tujuannya apa? Supaya di tempat itu, di bumi Allah yang itu ada orang yang sujud di sana, ada orang yang sholat di sana, seperti itu. Jadi niatnya apa-apa itu diniatkan ibadah. Ya. Mereka keturunan-keturunanku agar mereka bisa mendirikan sholat di tempat tersebut. Faja'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikanlah, nah ini niat yang bagus, kemudian dengan niat yang bagus ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah Ta'ala, jadikanlah hati-hati manusia itu tertarik kepada mereka. Tertarik kepada mereka itu kalau menurut para ahli tafsir, itu jadi hatinya manusia ini diberi rindu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dengan susah payah, dengan tenaga, dengan biaya mau untuk datang ke Mekah sana. Ya, entah itu haji, entah itu umroh. Itu karena apa? Karena doanya Nabi Ibrahim. Ya, kalau enggak seperti itu, ya enggak ada yang menarik di Mekah. Ya, di Mekah itu tidak ada yang menarik. Kalau kita apa namanya Ka'bah itu menarik, Ka'bah itu batu biasa. Kalau enggak kita diberi iman sama Allah Ta'ala, kecintaan kepada Ka'bah, enggak mungkin kemudian kita ke sana. Kalau bukan karena Allah Ta'ala mengadakan satu ibadah, haji maupun umroh, enggak mungkin kita kita sudah apa kerja bertahun-tahun, nabung, kemudian kita berangkat ke sana. Di sana itu enggak malah enak-enakan, kan di sana kan panas, ya. Di sana panas. Kemudian haji itu juga capek, umroh itu juga capek. Nah, dengan tenaga bahkan ada jamaah-jamaah haji yang meninggal dunia kan juga ada. Ya. Nah itu kalau nggak karena doanya Nabi Ibrahim ini nggak tertarik orang mau ke Mekah seperti itu ya. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat dan berilah mereka rizki dari buah-buahan la'allahum yashkurun agar mereka bersyukur. Ya, ini menunjukkan di zamannya Nabi Ibrahim sholat sudah ada. Jadi sholat bukan syariat yang baru di umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya Nabi Ibrahim. Ya, kemudian setelah itu Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Itu juga ada ayat fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusolli. Ya, malaikat menyeru atau malaikat memanggil kepada Nabi Zakaria. Pada saat itu Nabi Zakaria sedang berdiri sholat ya fil mihrab di dalam mihrab ya in annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Maksudnya di sini saya datangkan ayat ini adalah supaya kita tahu bahwasanya syariat sholat itu bukan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi umat-umat zaman dahulu juga sudah ada. Ini Nabi Zakaria. Kemudian ini adalah ayat di mana ceritanya malaikat itu nyuruh Nabi siapa? Sayyidah Maryam. Ya, Sayyidah Maryam itu bukan nabi tapi ibunya
nabi. Sayyidah Maryam itu kan beliau adalah ibunya Nabi Isa, ya. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnuti li rabbiki. Berdirilah untuk Tuhanmu. Ya, berdiri. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Gerakan sholat yang kita lakukan itu juga ada pada umat-umat zaman dahulu. Ya, wahai Maryam, berdiri untuk Tuhanmu, sujud dan rukuklah. Ya, jadi perilaku atau gerakan berdiri, rukuk, sujud di dalam sholat itu sudah ada mulai zaman dahulu. Nabi Isa juga seperti itu. Beliau ketika ini keadaannya masih bayi, ya. Nabi Isa masih bayi, kemudian dimampukan untuk ngomong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayi sudah bisa ngomong, ya. Bayi sudah bisa ngomong. Di antara omongannya Nabi Isa itu waja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bis solati waz zakati madumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku barokah, ya, menjadikan Nabi Isa itu penuh dengan keberkahan. Ainama kuntu, dimanapun aku berada. Wa ausoni bis solati wa zakati, dan memberikan wasiat kepada aku dengan solat dan zakat. Madum tuhayya, selama aku hidup. Ya. Solat itu berlakunya ya selama kita hidup, gitu loh maksudnya. Dan hal ini ada mulai nabi-nabi zaman dahulu. Seperti itu. Jadi setiap agama setiap agama yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu ada ibadah yang namanya salat. Meskipun salatnya itu tidak sama mungkin dengan salat yang kita lakukan sekarang ini. Ya, itu kalau sejarah salat dari nabi-nabi zaman dahulu. Kalau kita melihat kepada sejarah salat di umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awal kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasulnya Allah Taala, itu syariat sholat itu masih berat, lebih berat daripada apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Sholat yang pertama kali diwajibkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat malam. Bukan sholat lima waktu, tapi sholat malam. Jadi sebelum ada syariat sholat lima waktu, sholat malam itu sudah ada. Dari apa kita tahu? Dari firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Itu kan ceritanya Nabi Muhammad SAW ketika ketemu sama malaikat Jibril, ya, ketemu sama malaikat Jibril dengan wujud asli malaikat Jibril, dengan menampakkan malaikat Jibril itu punya sayap 600 sayap, seperti itu kan menakutkan. Kemudian pulang ke rumahnya Sayyidah Khadijah, ya. Kemudian demam menggigil Nabi Muhammad SAW karena apa itu namanya? Itu namanya apa? Kaget, ya. Kaget, sampai kaget itu berpengaruh kepada kondisi kesehatannya, sampai ketakutan, saking ketakutannya sampai menggigil, shock lah kalau istilahnya sekarang itu shock. Ya. Datang ke rumahnya Sayyidah Khadijah, kemudian diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, kemudian datang ayat ini, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, ya. Qumil laila, berdirilah malam. Berdirilah malam ini maksudnya adalah sholatlah malam. Ya, sholat malam. Illa qalila. Ya. Sholat malam kecuali bagian yang sedikit dari malam. Maksudnya apa? Pada saat itu Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sebagian besar malam, ya, di sebagian besar malam. Kalau di sebagian kitab tafsir itu diterangkan bahwasanya sebagian besar malam itu kapan? 2/3 malam. Ya. Jadi mulai awal malam sampai 2/3 malam, kira-kira ini ya. Awal malam itu kan masuk waktu malam itu maghrib. Ya, kita katakanlah jam 6 lah.
jam 6 sore, ya, jam 6 sore itu sholat terus sampai 2/3 malam sampai kapan? Jam 2, jam 3, ya, jam 2 atau jam 3 pagi. Itu sholat terus. Nah itu begitu sulitnya ya syariat pada masa itu. Ya. Qumil laila illa qalila. Jadi sholat malam yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW pada awal-awal beliau menjadi Rasul itu jadi sebagian besar malam gunakan untuk sholat. Jadi ibadahnya itu adalah pada malam hari seperti itu. Nisfahu awin kusminhu qalila, separuh malam atau kurangi sedikit dari separuh malam itu. Ya, ada yang mengatakan separuh malam, ada yang mengatakan 2/3 malam seperti itu. Walhasil sholat yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat malam sebelum adanya sholat 5 waktu. Ya, sebelum adanya sholat 5 waktu. Kemudian ini berjalan 16 bulan. Syariat itu berjalan 16 bulan. Kemudian setelah 16 bulan datang ayat lagi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Itu menghapuskan ayat tersebut menghapuskan kewajiban sholat sebagian besar malam, cuma sholat sebagian malam saja, ya. Sebagian dari malam, entah itu 2 rakaat, 4 rakaat atau seperti apa, pokoknya pada malam hari itu adalah waktunya sholat. Pada malam hari itu waktunya sholat. Itu sejarahnya sholat ya, sebelum adanya sholat lima waktu. Kemudian setahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, itu baru Rasulullah SAW kejadian Isra Mi'raj itu, ya, kejadian Isra Mi'raj kemudian difardukanlah sholat 5 waktu. Dan itu pun masih ada drama di situ, drama di mana Allah Subhanahu Wa Taala eh, ngundang Rasulullah SAW, kemudian awalnya memfardukan 50, ya, 50 kali sholat, 50 kali sholat sampai apa, Nabi Muhammad SAW itu kalau cara orang itu adalah orang yang paling taat kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan 50 waktu ya tanpa komen, ya, tanpa komentar Rasulullah SAW langsung mengiyakannya. Ya. Tidak tidak apa ya, tidak mikir nanti ini mungkin apa enggak, tapi selama Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memutuskan berarti sudah dipikir gitu maksudnya. Ya, selama sudah ada keputusan berarti sudah apa, itu adalah yang terbaik untuk umat manusia. Lalu turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian setelah itu ketemu sama Nabi Musa disuruh nigu, ya, disuruh untuk minta keringanan kepada Allah Ta'ala, kembali lagi ke Allah Ta'ala, dikurangi 5 jadi 45, kemudian turun lagi. Wah, belum belum kuat umatmu untuk sholat 45 kali 1 hari, balik lagi seperti itu ya, kayak polos gitu Nabi Muhammad ya, mondar mandir sampai tinggal 5 itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Nabi Musa, sudah, saya malu sama Allah Ta'ala, sudah tinggal 5, ya, cuma 5, kemudian mau minta keringanan lagi, sudah nggak bisa. Kemudian jadilah sholat 5 waktu yang kita laksanakan sekarang ini. Ya. Untung, untung ada Nabi Musa, ya, untung ada Nabi Musa yang lebih logis lah, yang lebih logis. Maksudnya itu Nabi Muhammad SAW itu sifatnya adalah ada perintah ya sami'na wa atokna gitu. Ada perintah sami'na wa atokna seperti itu. Dan ngajar kepada para sahabat juga seperti itu. Sahabat itu nggak ada yang kemudian Rasulullah ngomong apa kemudian protes atau bagaimana, itu nggak ada. Ini sahabat-sahabat yang apa, muhajirin ansor yang sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bukan sahabat-sahabat yang badui. Badui itu orang-orang apa, pedalaman itu. Kalau orang pedalaman apa namanya, agak agak ada ya protes gimana gitu kalau orang-orang pedalaman. Tapi kalau yang sama Nabi Muhammad SAW itu sami'na wa ata'na. Ada cerita ketika perang Khandaq, ya. Khandaq itu kan parit ya. Bikin bukan parit-parit apa got itu bukan.
parit yang dimaksud itu adalah apa namanya? Satu lobang yang besar. Jadi lobang yang mengitari Madinah dan lobang itu besar. Sekiranya kuda pun kalau dia mau apa melangkahi parit itu nggak bisa. Kuda lari mau melangkahi parit itu nggak bisa. Berarti kan besar, besar. Sama Nabi Muhammad SAW tempat untuk apa gali parit itu digarisi sama Nabi, digarisi sama Nabi. Kemudian Rasulullah mereka memerintahkan para sahabatnya untuk sesuai garis ini, ya, galinya itu sesuai garis ini. Di tengah-tengah ketemu sama kalau bahasa hadisnya itu kudiah. Kudiah itu apa? Batu besar, ya batu besar. Sahabat nggak terus usul sama Rasulullah, ya Rasulullah ada batu, kita menggok gini ya. Gitu. Enggak, ya sahabat sudah Nabi Muhammad SAW bikin garis dan garisnya itu lewat batu ya diusahakan bagaimana caranya. Sampai di situ diceritakan apa yang dibuat batu itu apa palu kita yang kayak kayak itu apa namanya ya? Ya amer itu palu yang ada lincingnya itu apa ya? Iya, pokoknya seperti itu. Itu pokoknya rusak satu dua tiga rusak kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri yang turun tangan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW batu yang besar itu dengan sekali pukulan langsung hancur ya sampai diceritakan di situ apa kilatannya itu kilatan hancurnya itu sampai kelihatan dari jarak yang sangat jauh itu sudah mukjizat ya nggak masuk akal ya nggak masuk akal sahabat berkali-kali mencoba nggak bisa menghancurkan tapi Nabi Muhammad SAW satu kali memukul itu bisa menghancurkannya tapi intinya yang saya garis bawahi di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW itu taatnya kepada Allah Ta'ala dan bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW taat sama Nabi Muhammad SAW jadi ketika ada keputusan mereka nggak nggak berani usul sudah tidak berani untuk usul apa-apa ya sudah mereka kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu adalah tentang sholat sholat tapi di sini yang masuk rukun Islam itu bukan cuma sholat tapi iqamus sholah mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu apa? Menegakkan sholat itu ya sholatnya itu yang serius gitu loh maksudnya. Nggak syukur-syukur sholat. Nggak cuma sekedar sholat. Tapi sholatnya itu ada keseriusan. Itu ada di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad eh, menerangkan tentang beberapa kriteria bagaimana seorang muslim itu dia mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu seperti apa? Ya, pertama pasti ketika dia bersuci, bersucinya itu dengan sempurna. Ya, rukunnya, kefarduannya, kesunahannya dilakukan. Ya, dilakukan. Kemudian setelah itu sholatnya di awal waktu. Ya, di awal waktu itu kapan? Di awal waktu itu bukan bukan ceritanya azan kemudian langsung sholat Allahu Akbar, bukan seperti itu. Kalau misalnya nunggu jamaah ya nunggu jamaah. Kalau di masjid-masjid yang saya tahu di sana di Yaman sana itu ada waktu antara azan dan qomat ya. Untuk sholat zuhur, untuk sholat asar itu ada waktunya setengah jam. Karena apa? Karena kalau orang sana, yang saya tahu kan di Yaman ya, kalau di negara-negara yang lain saya belum tahu. Yang di Yaman itu, yang saya tahu itu orang-orang itu memang sholatnya jamaah. Jadi entah dia kerja nguli lah, entah dia itu ada di pasar lah, entah dia itu sedang apa, dia bakal meninggalkan apa yang dia kerjakan. Kemudian dia datang ke masjid untuk sholat jamaah. Maksudnya apa? Setengah jam itu untuk memberikan kesempatan kalau ada orang yang pengen nututi sholat jamaah masih ada setengah jam ini untuk datang ke masjid dan sholat jamaah. Ya, saya biasanya kalau di sini itu ada sendiri, komat sendiri, kemudian ngamis sendiri.
dan 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 jaraknya ndak lama soalnya apa? Soalnya orang-orang itu kalau belum komat belum datang. Kalau belum komat belum datang. Jadi sebetulnya sudah siap, entah itu ada di jalan, entah itu ada di rumahnya sudah siap mereka. Tapi kalau belum kedengaran komat belum datang ya, sehingga nggak ada jarak yang panjang antara adzan dan komat karena apa? Mereka sudah siap, kemudian kalau saya komat mereka datang. Kalau belum komat ya belum datang. Iya. Nggih. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah ya kalau apa namanya masih dimampukan Allah Ta'ala untuk sholat jamaah ya, alhamdulillah itu aja pokoknya dan itu adalah sholat di dalam jamaah itu juga termasuk mendirikan sholat ya ini nanti kita akan bahas tentang bagaimana kriteria mendirikan sholat itu seperti apa pada pertemuan berikutnya ya, ini pertemuan kali ini cukup kalau misalnya ada pertanyaan baik yang hadir maupun yang online bisa ditanyakan yang online bisa ditanyakan lewat kolom chat ya. Ditanyakan kolom chat. Mungkin kita masih ada waktu 5 menit ya, 5 menit untuk melanjutkan tanya jawab. Nanti insya Allah setelah maghrib kita akan ada kajian lagi. Yang hadir boleh, nggak hadir ya nggak apa-apa, nggak wajib gitu. Pokoknya gampang gitu loh, sempat ya hadir, nggak sempat ya nggak hadir, gampang gitu seperti itu. Nanti setelah maghrib nggih. Nanti setelah maghrib. Jadi hari Jumat ini setelah asar eh, ini kitab ini kemudian setelah maghrib nanti kita apa ya baca bersama-sama keluarganya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW di dalam berumah tangga berkeluarga itu seperti apa? Ya sama apa namanya? Saya juga belum mahir-mahir amat gitu loh maksudnya di dalam rumah tangga. Apalagi umur umur berkeluarganya itu masih sebentar kan ya masih perlu belajar. Nah, sedangkan orang yang eh, paling dijadikan panutan di dalam berkeluarga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mau nyuntuh siapa kalau gak nyuntuh kepada bagaimana Rasulullah SAW beliau itu berkeluarga. Jadi itu yang saya sebut dengan fikih keluarga. Fikih itu adalah memahami, ya. Fikih itu artinya memahami keluarga itu ya bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Seperti itu. Ya itu kadang-kadang di dalam materinya itu pasti nanti berat di suami ya tuntutan gini 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 nah, kadangnya berat di istri tuntutan gini 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 seperti itu tapi ngaji itu ya supaya tahu hukumnya Allah Ta'ala dan hukumnya Allah Ta'ala itu kadang ya memang nggak enak tapi karena kita sudah komitmen asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi ya harusnya patuh gitu maksudnya ya harusnya patuh seperti itu ini di kolom chat tidak ada di yang HE nah ada. Halaman berapa? Ini halaman, ini kitabnya halaman 23, Bapak. Ya, ini kitabnya di halaman 23 Arkanul Islam. Ini halaman 23. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ketinggalan suatu saat nggak hadir atau bagaimana itu saya masukkan kajian ini di YouTube ya. Saya masukkan kajian ini di YouTube. Itu YouTube-nya itu dengan nama saya. Ini ini nama saya ini. Ya, YouTube-nya itu nama saya. Ini setiap kajian, insya Allah diupload di YouTube. Sudah banyak karena sudah berkali-kali kajian. Seperti itu ya. Ya, insya Allah semoga kita diberikan kehidupan yang barokah oleh Allah Ta'ala. Barokah dunia, barokah akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah, harta yang berlimpah, berkah, tidak dihisap
dengan hisab yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, semakin hari semakin taat, semakin hari semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, hingga apabila datang ajal kita, kita diberi rizki ajal husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kulli niyyah min niyatin salihah jami'a li khairid dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka